punya niat jelek nih, saya mau ambil tali pocongnya itu. Terus saya pun kaget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para balawajin semuanya. Bertemu lagi dengan saya Udin Kampe. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu teman saya juga sih, cuman agak jauh, tinggalnya di daerah Bandung, terus datang ke sini silaturahmi dengan saya pada malam ini. Terus ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidup antara saya dan dia gitu. Jadi inilah teman saya itu. Baiklah semuanya, kebetulan kali ini saya berkunjung ke rumah Bang Ojin Kampe. Jadi saya mau mendengar salah satu cerita misterius yang Bang Ojin telah janjiin pada saya, yaitu dengar-dengar itu tentang suatu hewan misterius. Iya, Bang Ojin ya, iya. hewan misterius yang konon katanya itu pembawa suatu pesan dari alam gaib, yang konon katanya itu bisa membahayakan orang juga, atau itu pesan dari suatu dunia lain gitu ya. Mungkin Bang Ojin bisa cerita gitu. Oh iya, hewan itu ini mas, dia kayak kumbang gitu. Jadi kumbang ini warnanya kadang berbeda-beda. Kadang pas datangnya itu warna hitam, terus kadang juga berubah warna kayak kebiru-biruan, terus kayak warna emas juga tuh. Kemarin sempat bertanya juga kepada kiai, jadi katanya itu seperti kayak kiriman mistis atau apa gitu. Kejadian ini memang agak anehnya setelah waktu satu masa dulu saya itu kan bandel. Jadi paling bandel di dalam keluarga itu ya saya sendiri gitu. Bandelnya itu bukan ya kayak narkoba gitu sih, enggak. Cuman saya bandelnya anehnya itu kalau ada kuburan tuh. Jadi saya sering ke sana. Kalau ada orang meninggal, terus malamnya tuh saya ke kuburan terus kan cerita dongeng orang zaman dulu, katanya kalau tali pocong itu bisa buat pelet apa gitu. Jadi kalau malam itu pas jam-jam 12 malam, ada sorenya dikebumikan orang meninggal, terus saya tuh kesana, saya bawa cangkul pacul ya. Terus nyampe di sana tuh suasana memang udah sepi. Jadi saya datengin tuh kuburan, saya cari tuh yang kuburan yang baru, kan sore saya udah incar gitu. Jadi kuburnya tuh saya gali kan, bawa pacul itu, baru tembus ke kerandanya itu sekitar ya 1 jaman lah saya gali. Pas satu hari saya gali terus mayatnya tuh hilang gitu. Saya kan ya karena pas sore dia kebumikan saya pun melihat. Jadi setelah saya gali terus mayatnya tuh nggak ada. Kemana itu? Itu mungkin bisa jadi ada di situ, cuman kayaknya mata saya tuh kabur tiba-tiba, buram saya tuh udah nggak nampak jalan keluar gitu. Saya mau naik dari kuburan itu nggak bisa tuh. Itu kira-kira berlaku sekitar 1 jam di situ. Saya bener udah ketakutan. Habis itu saya sholawat istighfar, baru bisa saya naik dari kuburannya tuh. Nggak langsung paculnya tuh saya kuburkan kembali lah, tanahnya saya balikin kembali, saya timbun kembali lah. Habis itu saya pulang itu sekitar 1 jam lagi lah, sekitar dari jam 2 tuh sampai jam 3 subuh saya muter aja, nggak bisa keluar dari pemakaman tersebut. Lama kelamaan saya pun aduh mati kalau kayak begini, muter pas balik ke kuburan itu juga. Terus saya
istighfar 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 terus sholawat sholawat, akhirnya bisa pulang ceritanya. Saya bisa pulang, nyampe ke rumah tuh sekitar jam setengah 5 subuh. Habis itu udah azan kan, udah azan. Habis itu saya bergegas lah, ambil wudhu, terus saya sholat subuh. Saya nggak tidur karena rasa takutnya gitu, masih tegang gitu. Terus saya nggak tidur nyampe pagi, itu sekitar jam 8 pagi saya tidur kan, tidur. Oke lah, nggak masalah sih, nggak ada masalah. Terus sore udah bangun. Terus mandi segala macam, makan udah inilah, udah fit lah badan gitu. Tapi pas tiba-tiba malamnya jam-jam 11 malam saya tidur. Malam jam 11 malam tuh saya tidur. Kebetulan saya pulang itu di rumah saya tuh, orang tua saya pergi ke rumah paman. Waktu itu ada acara hajatan gitu. Terus saya nggak ikut, saya tinggal sendiri di rumah. Terus tiba-tiba jam 11 malam saya tidur, ada yang ngetok pintu. Spontan saya kaget, wah ya kok orang tua saya udah pulang, padahal pamitan mau nginep di sana gitu. Tapi saya buka pintu, orangnya nggak ada. Itu perasaan saya udah agak aneh. Terus saya tungguin tuh di pintu, saya bukain pintu, terus saya lihat nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba jam 12 udah ngantuk lagi, udah saya masuk kamar terus tidur. Ada lagi yang ngetok pintu. Saya bukain, masih nggak ada. Terus itu perasaan saya udah makin nggak enak gitu. Saya udah mikir ini pasti yang kejadian yang malam kemarin gitu. Mungkin ngikutin saya ke rumah. Terus saya balik lagi ke kamar, tiba-tiba di kamar tuh ada lewat pocong langsung lewat kan, sepintas pocong. Terus dia nggak kakinya tuh nggak jejak sama sekali, lewat sepintas gitu. Langsung saya kaget kan, istighfar segala macem. Udah saya mulai udah nggak tenang, nggak karu-karuan malam itu. Bener-bener saya tuh diganggu gitu. Akhirnya saya paksain tidur. Akhirnya benar saya tidur mungkin kecapean atau gimana pun, pikiran saya lagi kacau, tidur beneran. Tapi pas malam tuh mimpi itu Mas, ini apa, dari kuburan itu ada ini, orangnya hitam. Itu ada sekitar 4 orang itu, terus ada tanduk-tanduknya, terus giginya panjang-panjang. Mereka tuh pada mikul keranda jalan tuh dari kuburan itu. Saya tuh mimpi tapi seolah-olah saya tuh melihat dia tuh dari kuburan yang kemarin itu jalan pas berhentinya di depan rumah saya gitu. Perasaan saya rasa tuh saya tuh ngelihat bener gitu, melihat nyata gitu, bener pikul ya, dia pikul keranda tuh bawa digotong, terus diturunin pas di depan rumah saya itu. Langsung spontan saya kaget, istighfar segala macem. Itulah baru bener-bener saya tuh kejadiannya bener takut gitu. Yang tadinya berani, jadi saya tuh udah mulai berbalik, ibaratnya dunia tuh udah mulai terbalik. Tadinya berani, udah mulai ngerasa ketakutan atau apa, karena dulunya berani tapi nggak pernah lihat gitu. Tapi ini bener-bener diganggu sama sekali. Jadi ceritanya itu kuburan itu ada cewek itu dia dibunuh, masih gadis dibunuh ceritanya. Jadi kayaknya mungkin ya rohnya masih gentayangan atau gimana. Terus ngantuin saya sampai 3-4 malam berturut-turut. Akhirnya saya cerita sama orang tua saya, kemarin ini saya dari kuburan tali pocong segala macam. Orang tua saya spontan marah kan, terus saya dibawain lah ke dukun ceritanya. Saya kan pengennya udah bawain ke kiai atau apa gitu, enggak. Kebetulan orang tua saya ini punya teman, terus temannya itu bilang ada dukun yang orang pintar gitu, perempuan. Jadi saya itu kesana, dibawa ke sana, ditundung ke sana. Tadinya saya nggak mau, takut kan. Jadi udahlah ke sana berobat biar kamu ini nggak macam-macam, nggak aneh-aneh tinggal lakumu gitu kan.
Jadi kan dia takut juga satu saat kalau aneh-aneh. Saya kan kenapa di sana kan ya namanya orang tua, sama anaknya ya gimana lah gitu, takutlah terjadi yang nggak diinginkan terjadi sama anaknya. Jadi saya ke sana dengan berat hati sebenarnya. Ke sana ya tuh ada perempuan, ada mungkin sekitar udah 50-an lah, umurnya ibu itu. Terus sampai di sana ceritanya dia udah tahu nih, datang, wah anak lu nih bandel. Saya pun aduh tahu deh ya, kenapa bu, dibilang gitu sama orang tua saya kan. Iya nih aneh katanya, suka-suka ini sama benda-benda gaib. Iya memang anak saya ini dia sendiri agak aneh, dibilang gitu sama orang tua saya. Terus saya sih ya diam aja, nggak percaya sih sama orang-orang ini, pikiran kan gitu. Tahu-taunya dipaksa tuh, ya udah masuk tuh kamar mandi. Oh, ngapain bu ke kamar mandi? Heran kan saya spontan, ngapain ke kamar mandi? Emang disuruh kencing dulu? Ya enggak, pokoknya masuk aja kamar mandi. Saya masuk spontan di kamar mandi, di situ ada kain putih, ada bunga. Nah, terus ibu itu datang, tuh copot semua bajumu ya, terus badanmu semua dibungkus sama kain putih. Wah ini kayak kain apaan? Perasaan kainnya ini kayak kain kapan gitu, ada kayak bercak-bercak darah udah hitam. Apaan ini? Terus saya kan udah nggak mau tuh, nolak sebenarnya. Jadi ya dipaksa, ya udahlah, dipaksa ya udah saya mandi pakai bungkus kain putih itu. Yang tadinya katanya kain putih, tapi aneh, kain putihnya kok udah lusuh-lusuh begitu, udah kayak bekas bercak-bercak apa gitu. Terus mandi, terakhir disuruh pak mandi pakai bunga, suruh mandilah pakai bunga. Ya udah selesai mandi. Terus ibu itu ada keris, dia keluarin keris kecil, dikasih lihat. Nggak tahu dibaca-baca apa sama ibu itu. Ya udah selesai, nggak apa-apa katanya, nggak bakal bandel lagi anakmu. Terus saya tuh pulang, dibawa sama orang tua pulang. Udahlah, paling udah nggak aneh-aneh lagi gitu. Tapi ternyata setelah dari sana malah lebih aneh lagi. Kenapa tuh Bang Adil? Aneh. Anehnya tuh malah sering mimpi-mimpi buruk gitu. Seolah-olah saya ini mau keluar rumah takut. Kayaknya tuh kalau keluar rumah ada aja tuh yang nungguin pocong. Kalau nggak tuh kayak kebayang kuntilanak. Terus ini makin parah gitu. Tadinya saya kan dulu kalau tidur nggak bisa mati lampu tuh, nggak bisa mati lampu, lampunya harus terang. Jadi setelah berobat dari ibu itu udah berbaliknya. Yang tadinya suka lampunya terang terus saya matiin. Saya matiin tuh lampunya, baru tidur saya bisa nyenyak. Mati lampu. Kamar mandi, kalau saya mandi biasa hidup lampu. Terus setelah berobat saya mandi, kalau hidup lampu saya terasa tuh mandinya nggak bersih, kayaknya ada yang kotor. Udah disabunin Masih kotor, masih terasa kayaknya kotor gitu, ada bercak-bercak hitam apa gitu. Jadi udah aneh, pikiran saya pun udah aneh gitu. Saya pun udah mikirnya kenapa gitu, atau pengaruhnya berobat dari ibu itu atau kain kapan atau gimana. Saya pun udah pikiran saya udah aneh. Terus kalau dimatiin lampu saya mandi tuh udah bersih gitu, kayaknya seneng gitu. Seneng, udah bersih banget, badan udah bersih, harum. Ya udah, jadi yang tadinya dunia ibaratnya tuh berani jadi takut, yang biasanya terang sekarang berani di kegelapan gitu. Jadi berbalik. Jadi setelah itu datang tuh hewan kayak kumbang tuh datang tuh. Nggak tahu, dulunya saya nggak pernah lihat tuh kumbang, nggak, seumur hidup saya nggak pernah lihat. Dia datang
datang tuh pas langsung hinggap. Kalau saya tidur paling ya kumbangnya datang di badan gitu, di badan. Kadang-kadang saya kaget juga, kirain apa, lihat kumbang warna hitam, kadang warna biru, kadang warna emas, datang di mana aja pokoknya. Saya pergi kemana dia datang. Saya pergi ke tempat teman saya tuh, main di sana, padahal udah nyebrang lautan. Saya pergi pakai kapal pernah tuh nyampe 2 jam ke sana, kumbangnya masih datang, masih datang. Saya pun heran gitu, seolah-olah dia tuh ngikutin kemana saya pergi gitu. Terus saya tuh udah nggak berani kayak jalan sendiri gitu, itu nggak berani. Kalau jalan sendiri terus pasti ada kayak yang ngikutin apa dari belakang tuh, seolah-olah ada yang nyamperin, yang bisikin. Kayaknya ada yang ngikutin, gimana sih kalau ada orang ngikutin gimana gitu. Jadi pas di tempat-tempat sepi ada yang ngikutin, kita pasti berasa gitu ada kayak langkah kaki, tapi kita noleh ke belakang itu nggak ada. Itu sering dihantu-hantui. Setelah berobat dengan ibu tuh memang bener-bener saya tuh jadi penakut. Jangankan yang tadinya berani ke kuburan, keluyuran malam-malam sendiri lewat-lewat kuburan. Itu tempat saya tuh kan gangnya itu ada satu gang itu, kalau ke tempat keramaian atau apa kita harus lewat gang yang ada kuburan tuh. Itu kuburannya agak sering sih orang sih lihat pocong, angker lah, agak angker, sering lewat di situ kelihatan. Tapi saya tuh udah nggak terasa takut apa segala macam, malah orang meninggal saya gali tuh ambil tali pocong, nggak terasa takut sama sekali. Tapi setelah berobat sama ibu itu ya seperti saya bilang tadi, berbalik gitu. Yang tadinya berani jadi takut gitu. Jadi iya, takutnya tuh luar biasa gitu. Anehnya gitu. Jadi sampai satu hari ketemu juga sama kayak kiai gitu, saya kan curhat kan, kok saya sekarang udah kayaknya takut gitu, dihantu-hantui, rasa takut gitu. Kenapa ya Pak Kiai? Terus saya diikutin sama hewan kayak kumbang gitu, diikutin sering kalau tidur mau di mana dia pasti datang muter hinggap, terus dia terbang gitu. Kalau malam itu persis jam-jam 12 malam dia pasti datang. Dari situlah kejadian-kejadian anehnya tuh ya kayak gitu. Terus kalau tidur tuh saya nggak bisa tenang. Kalau tidur tuh pasti ada yang datang tuh. Tiba-tiba kadang ketidian pocong datang, terus kuntilanak. Bahkan yang anehnya lagi, saya ini pernah jalan terus nyamperin teman saya kan, main lagi. Terus teman saya di depan itu dia lihat saya nih jalan sama cewek. Wah, lu cewek lu mana? Oh, gua nggak ada cewek. Wah, barusan dilihat kok ada ceweknya tadi ngobrol. Wah, enggak bang. Wah, masa sih enggak? Tadi rambutnya panjang tuh, bajunya putih kayak gaun gitu ada. Waduh, itu langsung saya merinding. Aduh, ini bener-bener aneh gitu. Dan tadinya saya sih ya udahlah, nggak percaya gitu. Tapi ya nggak 1-2 orang juga. Teman saya kan lumayan juga rame lah dibilang. Terus satu hari saya tidur di tempat teman saya nih, tidur nongkrong ngopi, akhirnya jam 12 tidur. Saya nggak pulang ke rumah, udah nginep tempat kau gitu. Terus ceritanya udah sama-sama tidur, terus teman saya ini tengah malam jam 1-an katanya kebelet pipis. Terus dia bangun pipis ke kamar mandi di rumahnya dia. Terus saya posisi masih tidur. Tiba-tiba katanya ada perempuan duduk 2 orang begini di samping saya gitu, ngejagain. Jadi teman saya tuh aneh gitu. Biasanya nggak pernah di rumahnya kelihatan kayak begitu. Terus rambutnya panjang. Terus wajahnya nggak diliatin, agak gelap hitam. Terus bajunya putih. Terus teman saya tuh ngumpet di kamar mandi tuh kira-kira sekitar 1 jaman lah. 1 jaman. Terus nggak tahu gimana saya tuh langsung kebangun, ngigo atau apa gitu.
spontan bangun kan, bangun wah, ngerasa oh mana teman nggak ada, teman saya kemana gitu. Terus saya nyari, rupanya di kamar mandi, dia ngumpet di situ. Akhirnya dia cerita. Wah, dari situ bener-bener gua ngerasa ketakutan, takut banget itu gara-gara itu ya. Sampai sekarang sih sebenarnya masih diikuti-ikutin sama hewan itu kayak kumbang-kumbang gitu. Sampai sekarang tuh Bang. Iya, nyampe sekarang masih diikutin. Cuman udah berobat juga kemana-mana. Tapi katanya ada inilah kayak mistis-mistis apa sih gitu. Makanya kadang terasa aneh juga. Makanya saya tuh lebih suka bergaulnya tuh ya ke kayak ke hutan, suka yang main ke hutan, ke pantai. Buat konten tuh Bang ya. Kayak buat konten itu kayaknya cocok gitu, kayaknya arahnya tuh pas gitu. Lebih ke sana gitu. Iya. Kemarin ada juga teman ngajak nih nyanyi. Sebenarnya nggak sur, nggak pas gitu, nggak pas dia kalau konten malam-malam jam 1 jam 2 malam pun di hutan mana saya pun pergi gitu, nggak masalah. Terus sekarang masih jalan gitu konten tuh Bang ya? Atau ada istirahat dulu? Sebenarnya sih masih jalan, cuman ya ada kesibukan juga dikit, ya agak telat-telat lah paling uploadnya gitu. Ya tetap jalan. Ya tujuan kita bikin konten ini kan ya satu ngisi waktu luang, terus ya berbagi cerita sama teman-teman gitu. Jadi ya juga nyimpen video, jadi satu saat anak cucu saya ibaratnya ya masih bisa lihat gitu. Ya nggak ada terlalu tujuan macam-macam gitu aja sih. Ya berbagi kisah lah ibaratnya. Beginilah, kita nih punya nenek moyang nih orangnya hebat gitu, hebat, tapi sayang kan kalau ceritanya tuh nggak ditulis, nggak diapa, jadi yang keturunannya berapa keturunan itu hilang sama sekali, drastis gitu. Jadi ya kita cobalah lewat YouTube, jadi nanti dari anak cucu kita ya masih bisa lihat lah, oh ini kakeknya buyutnya. Jadi itu sih tujuannya, ya berbagi cerita. Tapi pantesan saya lihat kan beda gitu sekarang penampilannya pas main ke rumah Bang Oji nih. Kok rasanya beda gitu kayak sama yang di YouTube, kontennya kan biasa serba hitam tuh gitu. Makanya saya kesini juga kan setelannya hitam-hitam gitu kan, atau ketemu Bang Ojin lagi setelan YouTube-nya, kontennya gitu. Pas masuk tadi udah kayak Pak Ustadz gitu kan, kaget juga nih, salah rumah apa gimana nih gitu. Makanya pengen sharing-sharing berbagi cerita gitu. Cuma saya juga datangnya kemalaman karena juga udah jam 2 gitu. Jadi harusnya tadinya agak ini Bang ya jam 9-an gitu ya. Iya, kalau jam 9-an ini cuman karena musim hujan juga ada Bang Ojin. Jadi ya nunggu hujan udah tadi baru kesini gitu. Kirain tadi Bang Ojin mau bikin konten, tadinya mau ikut juga gitu sama Bang Ojin. Jadi karena udah jam 2 juga nih Bang, jadi mungkin bisa disambung nanti saya kesini lagi lah gitu Bang. Oh ya, kapan-kapan telepon aja, nanti chat aja nggak apa-apa. Kita tetap di sini kok, ya nggak kemana-mana, nggak keluar kota juga. Paling Bang Ojin kontennya masih yang kayak berpetualang apa nanti untuk sementara karena pasca corona ini cerita-cerita sharing misteri gitu. Iya, paling nanti sekali-sekali petualangan, terus nanti takutnya juga para balawajin semuanya rasa agak bosan, nanti ya cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman yang bikin konten itu, apa yang terjadi setelah pulang ke rumah, apakah ada makhluk-makhluk gaib itu yang ngikutin atau bagaimana gitu. Sebenarnya banyak yang ngikutin Mas, cuman ya berhubungan Mas sedang pulang juga masih hujan kan, ntar makin lama makin deras gitu. Ya udah, ntar lain kali kita sambung. Ini kan dari tadi Bang, kayak ada apa aja sih tulisannya nih. Ini tempat Bang Ojin kayaknya banyak kali isinya. Dari tadi pikiran apa gitu.
Kalau di sini mah udah biasa mas. Kalau teman saya sih kadang-kadang nggak berani lama di sini, apalagi nginep di sini nggak berani. Paling ya, sering ngeliatin yang aneh-aneh gitu. Kalau saya sih udah biasa, karena makhluk-makhluk begitu memang udah ngikutin gitu. Udah berapa kali pernah mau dibuang itu udah agak sulit sih. Penyebutan itu. Baiklah para balojit semuanya, ini teman saya udah mau pulang, udah pagi. Jadi sekian dulu dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.